Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atelier Riri. Jadi hari ini kita lagi ada di salah satu project lagi yang kebetulan berada di lokasi Rancamaya. Kita diundang oleh salah satu arsitek yang cukup terkenal ya, karyanya banyak di mana-mana, dan ini menjadi satu kebiasaan atau mungkin di lingkungan kita arsitek nih udah jadi satu kultur untuk saling sharing gitu. Bentuk sharingnya itu antara lain adalah mengunjungi karya yang baru selesai atau ekskursi. Salah satu arsitek yaitu Andra Matin, kebetulan dia mungkin baru menyelesaikan satu proyek, dan kami juga menjadi salah satu tim yang tertarik untuk melihat atau mengunjungi karyanya. Dan hari ini saya juga bersama dengan teman-teman satu tim kantor Atelier Riri datang ke sini untuk menikmati dan juga untuk mempelajari sekaligus ya mendapatkan inspirasi lah gitu. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Jadi acaranya ini namanya Buka Pintu gitu kan, diselenggarakan oleh Rabun Senja. Nah, Rabun Senja ini mungkin juga salah satu kegiatan diskusi yang biasanya diadakan oleh Andra Matin dan diinisiasi oleh kantornya mereka. Nama proyek Aura Wikara House. Nah, saya nggak tahu sih apa artinya dan kenapa namanya kayak gitu. Mungkin nanti kita langsung aja kita lihat seperti apa karyanya, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Oke, sip, yuk. Sekarang kita udah ada di entrance rumahnya nih. Seperti bahasa desain yang sering Mas Aang dan Andra Matin buat, selalu ada sequence ya. Selalu ada prosesi ketika kita ingin mencapai satu bangunan rumah atau arsitekturnya. Overall sih kayak finishingnya sangat monolitik ya. Jadi menggunakan tone material yang sangat minimalis dengan grey mood gitu. Mungkin supaya lebih konteks gitu, blend sama material-material kayu dan material-material beton ini. Ini entrance-nya nih kayak bukan entrance ya, karena definisi lantainya kayak taman kering. Nah, setelah masuk ke prosesi entrance, baru kita biasanya dikejutkan oleh satu ruang besar yang terkoneksi biasanya sama ruang luar. Ini ruang besar itu ya emang biasanya kalau di Indo adalah living dan dining area ya. Ini kayaknya bahasa desain geometrikalnya Mas Aang dengan membuat tumpukan-tumpukan massa yang seolah-olah kayak floating gitu. Terus dirotasi sedikit gridnya supaya lebih ekspresif bangunannya. Ini detail-detail kayak gini nih seru nih. Maksudnya nggak penyelesaiannya itu nggak cuman kayak ditempel doang, tapi selalu dikasih gap-gap supaya ada kesan itunya, ada kesan anti gravitasi gitu.
Ya awalnya kan maunya kayak gini kan, apa ekspresinya kan lebih ke raw concrete mungkin ini. pas kita masuk ke situ, di mana mereka sudah mulai menginjak, itu adalah udah langsung CLT Pak, floornya. The whole building di situ di CLT semua. Berarti kita bikin dilatasi di situ ya? Betul. Siap. Oke, kita masuk ke daerah master bedroom. Oh ini flooring ini ya, Iya. timber ya? Ini flooringnya juga kita yang bikin. Nah, di sini Pak yang bisa kelihatan. Jadi the structure is the finish. Ini adalah struktur rumahnya. Untuk internal wall dari berdasarkan hitungan kita, ini interior wallnya semua 10 cm. Untuk exterior wallnya ada 12 cm. Untuk roofnya karena ada skidding dan nahan beban itu sekitar 16 cm, 160 mili 16 cm. Dan untuk lantai bawah ini 14 cm. 14 cm. Betul. Oh ini blue lamp Pak. Oh yang kayak pine itu ya? Betul. Tapi ini bukan pine ya? This is spruce. Spruce. Ya? Spruce. Spruce. Ya. Jadi ya emang kayu tuh ekspresinya keren sih. Apalagi kalau emang dia jadi sebenarnya struktur utamanya kan. Betul. Lalu di sini kita masuk, ini bathroom area Pak. Lalu masuk ke office dan masuk ke guest bedroom. Ini kayak typical room gitu ya. Betul. Nah ini juga sama Pak yang tadi. Jadi kita bermacam-macam jenis kayu. Luarnya ini kan aluminium. Dalamnya kita pakai wood. Ini cover kan ya berarti ya? No, justru this is the core. Covernya adalah aluminiumnya Pak. Oh, I see. Jadi dengan seperti ini orang tetap dapat nuansa kayunya. Iya. Terus struktur daunnya ini daun kayu ya sebenarnya? Daun kayu. Jadi biasanya kan orang di market biasa orang, oh saya mau aluminium dibungkus kayu. Iya. Kalau kita bilang aluminium dibungkus kayu pasti dilaminasi. Harusnya kebalik. Kayu yang dibungkus aluminium. Kenapa gitu? Lebih kuat Pak. Lebih kuat ya? Betul, strukturnya kan dia kuat karena dia solid core kayu kan. Iya. Luarnya kita kasih casing aluminium, jadi kalau buat eksterior tuh nggak Iya. rusak. Oh, berarti selama ini tadi salah. Banyak kejutan di rumah ini. Ini emang sengaja nggak ditutup ya? Sengaja Pak, dibiarin aja. Jadi Jadi kalau pas hujan memang ada titik sedikit ke dalam sih, tapi kita ada gutternya kan. iya ada gutter ya situ ya. Jadi konsepnya dari Mas Aang sepertinya memang pengen natural airflow aja sama kebuka rumahnya. Iya sih. Ini kalau malam sih masih lumayan sejuk ya. Iya. Di sini ya. Kalau malam lumayan sejuk. Kita tuh di sini tuh Mas Aang pengen banget waktu itu develop ini. Dia sebenarnya nggak ada fungsinya, just a communal space buat orang jemuran. Dia pakai rem karena waktu itu kita mikir wah mungkin kalau udah tua orang perlu wheelchair gitu kan. Iya. Nah biasanya daerah jemuran di sini, lalu di situ tuh ada mountain view Pak, cuma udah ketutup sama Iya. Gunung Salak di situ. Salah. Nah, berapa lama nih? Udah berapa lama nih, Jess? Apa? Ini rumah ini udah teruji berapa lama nih? Berapa bulan? Tahunan Pak. Udah tahunan nih? Iya. It's been a while. Wow. Kalau kita mau tambahin layer rumput atau apa? Bisa banget Pak. Justru di sini karena waktu kemarin belum sempat aja sih, cuman memang rencananya tuh ada rumput palsu di atas. Oh, sintetik ya. Synthetic grass. Kalau misalnya mau bikin real garden juga bisa sih. Tinggal Sistem struktur gutter. bawahnya aja yang kita tambah ya. Betul. Ini tempat-tempat AC ya. Ini sama kayu sama yang di cladding bawah ya. Betul. Pakai ban kirai. Kira. Ini finishnya apa sih, Jess? Saya pakai Woka Pak. Dia oil coat. Oil ya? Iya, ini Oil udah base 2 tahun masih begini warnanya. Saya belum recoat lagi. Cuman jeleknya gitu, kalau pakai natural wood, kita bisa ngeliat masih banyak cracking, splitting, cupping. Nah, kalau pakai Aqua udah enggak. Jadi emang aslinya kan bengkirai agak lebih terang kan ya dari ini kan? Betul. Emang coatingnya yang bikin dia agak lebih gelap kan? Betul. Ini di cover plate ya? Betul. Nah Supaya ini juga detailing dari kita supaya dia nggak cepat rusak. Ya, Takutnya tergenang air kan. Nah flashing kalau gitu. misalnya kita atasnya kita pakai dengan kayu begini, ya jadinya seperti ini. Tetap dia pecah dia rambut. tetap akan masuk pori gitu ya? Betul.
Ya ini metode flashing buat di atap sih ya, kayak gini juga kan. Correct. Nah seperti Bapak bisa lihat itu keseluruhan ya Pak. Semua border edge ini dari dinding ini ya. Betul. Itu akan membantu untuk extend lifetime kayu ini. Berarti ini kayu terus di belakangnya dikasih waterproofing gitu ya. Baru CLT ini. CLT Sebenarnya lain kali bagian atasnya juga nggak usah pakai CLT kan. Pakai besi hollow juga jadi. Iya. CLT ini sampai rata aja. Iya. Gitu lah kira-kira sebagian penjelasan yang mungkin kalau kita cuma lihat-lihat sendiri aja nggak dapat informasinya ya. Jadi ternyata banyak persepsi yang ternyata berbeda gitu dari apa yang terlihat di sini, dan itu cukup dapat surprise juga dengan beberapa informasi yang dikasih sama ownernya. Ya kira-kira kayak gitu ya. Mungkin teman-teman mudah-mudahan terinspirasi, dan mungkin nanti next kita akan bikin video yang lebih keren lagi dengan karya-karya lain juga yang mungkin akan kita kunjungi supaya inspirasinya bisa lebih banyak. Silakan komen kalau ada masukan, likes dan share juga. Oke, bye bye.